Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasangan. Mimma tumbidul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sehingga ulama sampaikan wa mimma la ya'lamun ini menegaskan bahwa jumlah makhluk berapa jenisnya yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada selembar daun pun jatuh melainkan ada dalam ilmu Allah. Wala habatin fi zulumatil ardi, sebutir biji di tengah kegelapan bumi. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitab mubin. Dan dia adalah zat ya man la taruhul uyun, yang tidak terlihat oleh mata. Wala yasil wasifun, dan tidak bisa diceritakan sifat-sifatnya. Wala tukhallidhu dzunun, dan tidak tercampur oleh prasangka-prasangka. Mata tidak melihat, hatta malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pun tidak pernah melihat Allah Ta'ala. Sehingga tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkan padaku zatmu, anzur ilaik, supaya aku melihatmu. Qala lan tarani, tidak mungkin kamu melihat saya. Padahal Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini Allah Ta'ala berikan kekuatan luar biasa. Keberanian, kekuatan fisik, kekuatan rohani, udah segala-galanya luar biasa. Tapi untuk melihat Allah, qala lan tarani, tidak mungkin kamu melihat aku. Padahal Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih, bagaimana malaikat Israel aja ditempeleng. Datang tempeleng sampai buta sebelah matanya. Pulang menghadap Allah, ya Allah engkau utus aku pada orang yang segalak ini, sekuat ini. Tapi untuk melihat Allah, la tarani. Maka Allah adalah la tarahul uyun. Nanti di akhirat baru wujuhu yawma nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari wajah-wajah begitu cerah, ila rabbiha nadhirah, pada Rabbnya mereka semua melihat. Tapi itu nanti. Wala tukhalitu dzunun, segala macam prasangka tidak akan bisa mencampuri Allah Ta'ala. Yang kita sangka, kita kira, kita bayangkan, kita anggap Allah begini. Allah tidak begitu. Wala yasifuhul wasifun, orang akan bercerita tentang Allah Ta'ala tidak akan ada habisnya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, andaikan seluruh pohon ditebang, dimasukkan pabrik, lalu semuanya dibuat pena. Wal bahru yamudduhu, dan seluruh lautan, seluruh samudra, semua air, semua diproses, dirubah menjadi tinta. Kita nggak bisa bayangkan, Pak. Satu pohon segede badan kita aja udah jadi berapa ribu pena. Ini pohon di seluruh muka bumi ada berapa miliar, ada berapa triliun gitu. Semuanya dibuat pena. Kemudian seluruh air dibuat tinta. Bapak yang mungkin pernah mengalami di pesantren zaman dulu, nulis pakai tinta yang ditotol itu tempat kita segini, kalau seandainya itu penuh, dipakai nulis satu kitab juga nggak habis loh. Nah, ini begitu banyaknya tinta sampai semua lautan jadi tinta. Dan untuk apa? Menulis kebesaran Allah. Ma nafidat kalimatullah. Kalimat Allah tidak akan ada habisnya. Sehingga andaikan seluruh penulis dikumpulkan, atau seluruh manusia diberi kemampuan untuk menulis, tambah seluruh jin, tambah seluruh malaikat, semuanya diberi pena, semuanya diberi kertas, semuanya diberi tinta, tulis tentang Allah, tulis kebesaran Allah, tulis sifat Allah, tulis kekuasaan Allah, tulis semua tentang Allah yang kau mampu, yang kau tahu.
Maka semua orang akan menulis, Pak. Pelajar menulis bagaimana kemampuannya, guru menulis lebih banyak lagi, para dosen, profesor menulis tentang Allah mungkin lebih hebat lagi, para ulama menulis tentang Allah lebih luas lagi, para aulia yang sudah ma'rifatullah lebih jauh lagi menulis tentang Allah, para anbiya alaihissalatu wassalam yang begitu dekat dengan Allah akan menulis tentang Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, karunia Allah, maghfirah Allah, maafnya Allah, pemaafnya Allah, pengampunnya Allah, maha pemberinya Allah, semuanya menulis tentang Allah. Sampai semua kehabisan kata-kata. Pelajar menyerah, guru menyerah, dosen menyerah, wartawan, sastrawan, semuanya menyerah. Tinggallah para aulia yang masih menulis. Akhirnya menyerah juga. Tinggal para anbiya masih menulis. Akhirnya menyerah juga. Semuanya ada angkat tangan, kalimat Allah tidak akan ada habisnya. Ma nafidat kalimatullah wala tughayyirul hawadith. Segala macam perubahan yang terjadi di dunia ini, kejadian-kejadian itu nggak ada pengaruhnya pada Allah. Seandainya seluruh manusia ala atta qalbi rajulin wahidin, awwalkum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, seluruhnya menjadi orang yang paling takwa, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Maka Allah mengingatkan, qalatil a'mar qul la tamunnu alayya islamakum yamunnuna 'alaika an aslamu. Orang-orang sebagian masuk Islam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa berjasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, Nabi sendirian, untung saya masuk Islam. Jadi Nabi agak terhibur, jadi Nabi agak senang dengan masuk Islamnya kami. Maka Allah ingatkan, enggak boleh punya perasaan begitu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa, merasa berbuat baik padaku dengan masuk Islamnya kalian, enggak. Enggak sama sekali. Tapi walakin manallahu alaikum. Tapi Allah Ta'ala yang berjasa, berbuat baik pada kalian. An hadaakum lil iman. Telah memberikan petunjuk iman pada kalian. Maka wala tughayyir hawadith. Allah Ta'ala dengan segala kejadian, andaikan seluruh manusia beriman sekalipun, iblis tobat sekalipun, Fir'aun tobat, Namrud tobat, semuanya taat pada Allah seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fil mulki syai'a, itu sedikit pun tidak menambah kerajaan Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, semuanya menjadi penjahat. Misalnya na'udzubillah, thumma na'udzubillah, semuanya murtad, semuanya mengaku Tuhan seperti Namrud semua, seperti Fir'aun semua. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, itu pun tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Allah as-samad. Beda dengan kita manusia, Pak. Punya perusahaan, kita jadi direktur misalnya, kita jadi owner misalnya. Anak buah 100, 10 aja demo, dah rontok kita rasanya. Waduh, bahaya ini. 50 mogok gak mau kerja, goyang perusahaan. Atau kita jadi kepala desa, sepertiga aja protes berdiri depan kantor, demo, mereka gak mau taat, udah bingung gitu. Tapi Allah Ta'ala tidak. Hatta seluruh makhluk ingkar pada Allah, Allah gak terpengaruh. Dalam satu kitab, Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, andaikan seluruh makhlukmu ingkar padamu, menentangmu, apa yang akan kau buat? Aku akan panggil hewanku, sehingga seluruh langit bumi 7 lapis ini sekali telan habis dia. Ya Allah, hewan itu di mana? Di kandangnya. Kandangnya di mana? Dalam ilmuku saja. Kebayang, Pak? Ada hewan menelan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sekali telan habis.
Segede apa hewanya itu? Dan itu bukan hanya satu, di kandangnya kata Allah Ta'ala. Kandangnya di mana? Dalam ilmuku saja. Maka Allah adalah Allah. Allah As-Samad. Wala yakhsha dawair. Allah Ta'ala tidak khawatir dengan perputaran masa. Enggak. Ya'lam wathaqilal jibal. Allah Ta'ala tahu berapa beratnya pegunungan. Wa makayilal bihar. Allah Ta'ala tahu berapa banyak takaran air lautan. Wa adada qatril amtar. Allah Ta'ala tahu berapa banyak tetesan air hujan. Wa adada waraqil asjar. Allah Ta'ala tahu berapa banyak lembaran-lembaran dedaunan. Wala yu'ar minhu sama'un sama'a. Satu lapis langit tidak bisa menutup benda di baliknya dari pandangan Allah. Wala ardun ardo. Satu lapis bumi tidak bisa menutup, menyembunyikan yang di baliknya dari pandangan Allah. Wala bahrum ma fi qa'ri. Tidak pula dalamnya palung di lautan bisa menyembunyikan apa yang tersembunyi di bawahnya. Wala jabal ma fi wa'ri. Begitu tebalnya pegunungan, ada goa di dalamnya, apa yang tersembunyi di dalamnya tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bagaimana kita merasakan kelezatan, kenikmatan tatkala nama Allah disebut. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tatkala nama Allah disebut bergetar hati. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman lebih cinta pada Allah Ta'ala. Bagaimana ini ada hadir dalam hati kita, ada dalam diri kita. Sebab kita yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi karunia kenal dakwah, pernah berkorban dalam dakwah, ada sedikit pengorbanan dalam dakwah, kita ada niat menyampaikan dakwah. Apa yang kita dakwahkan? Hanya 3 saja. Kata para ulama, hanya 3 saja materi dakwah kita dan dakwah seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam. Memalingkan hati dari makhluk pada khaliq, dari mal pada amal, dari dunia ke akhirat. Itu saja. Bahkan ulama katakan dakwah di luar itu bukan dakwah lagi. Dakwah di luar itu bukan dakwah anbiya, bukan dakwah sahabat, bukan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja yang didakwahkan. Hebatnya Allah, besarnya Allah, supaya pengaruh makhluk hilang dari hati. Hebatnya amal, supaya pengaruh mal hilang dari hati. Hebatnya akhirat, supaya hebatnya dunia, gemerlapnya dunia keluar dari hati. Maka awal perbaikan umat ini adalah dengan yakin. Yakin yang lurus, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, yakin pada amal, yakin akhirat. Itu kesimpulan dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yakin pada Allah, pada amal, pada akhirat. Dan itu yang kita dakwahkan. Sementara dalam bahasa Arab, al-adim la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak bisa ngasih. Kita belum merasakan cinta pada Allah. Gimana kita akan berbagi cinta pada Allah? Akan mengajak orang cinta pada Allah. Sementara rasa itu belum ada dalam hati kita. Bayangkan zaman dulu, namanya Qais, yang kemudian disebut Majnun itu. Gimana cintanya pada makhluk sampai orang-orang pun terpengaruh. Orang-orang mengenang, orang-orang ikut menangis, ikut meratapi, ikut merasa kasihan. Kenapa? Karena dalamnya cintanya. Bukan karena kuatnya fisiknya, bukan karena besarnya badannya, bukan. Karena kuatnya cintanya sampai memengaruhi orang di sekitarnya. Satu ketika dia ini oleh bapaknya dibawa pergi ke Baitullah. Karena udah dinasihatin gak mempan, diobatin gak mempan. Nah, kalau bahasa kita dibawa ke psikiater gak mempan juga.
Berbagai cara supaya sembuh, nggak mempan. Udah, kita pergi Baitullah aja. Saya mau doa di multazam nanti, biar kamu sembuh, kata bapaknya. Maka di sana buat tenda di Mina, karena belum waktunya haji, nunggu. Subhanallah, ternyata tenda sebelahnya itu punya orang Badui, punya anak namanya Laila juga. Dia nggak tahu. Suatu ketika bapaknya Laila, tetangganya tadi, manggil anaknya. Laila, bergetar hatinya, pingsan seketika. Loh, itu cita pada makhluk bisa begitu gitu. Makanya kita melatih. Sehingga termasuk kelebihan para masyayikh kita. Maulana Ibnu Hasan rahimahullah, beliau yang Masya Allah gudangnya mufti, ustadznya ulama, itu salah satu kelebihan beliau apa? Orang itu asalkan cerita tentang Allah, beliau dengarkan. Gak mau peduli ini yang ngomong siapa, yang ngasih ucapan siapa, yang biar siapa, asalkan cerita tentang Allah, udah duduk mendengarkan. Kenapa? Merasakan kenikmatan ada nama Allah disebut di situ. Waktu kami di Pakistan, di sana umat sudah terbiasa, dibiasakan sehari dakwah berapa? 25. Kita udah berapa kali? Loh, kita udah disebut udama, udah pernah ke Pakistan mungkin berkali-kali. Karena itu yang kita belajar. Satu ketika ada satu orang, hari itu sudah dakwah 24 kali. Kurang satu. Maka dia celungkan kanan kiri, ya Allah, udah malam gak bisa tidur karena kurang satu. Kita sudah seperti itu ya. Akhirnya keliling, ini Hirosah sudah, ini sudah, ini sudah. Ya Allah, kurang satu. Ini gimana ini? Subhanallah, tahu-tahu keluar dari kamar. Siapa? Maulana Jamsyid rahimahullah. Masyayikh kita keluar dari kamar. Kata hari ini, Masya Allah, ini gimana ini? Mau dakwah, Maulana Jamsyid. Gak didakwain, gak ada orang lagi. Wah, gimana ini, Masya Allah. Bismillah. Akhirnya datang. Assalamualaikum Maulana Sam. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau setoran pelajaran. Oh ya, silakan. Langsung duduk mendengarkan. Allah sehutahi, Allah kegorisi, kucneh huta, Allah kuasa, Allah. Oh, ditarik mulai jam sini. Dengeri dia, Masya Allah. Dengeri. Kenapa? Kayak yang diceritakan adalah Allah. Gak melihat ini orang baru. Mana sih gak ada? Masya ya ditarik. Oh, gak ada begitu. Dalam dakwah gak ada begitu. Apalagi orang baru bicara, udah yang lain aja, ini udah orang lama yang lain. Emang kalau orang lama udah nggak perlu mendengar Allah? Kita so berhajat, Pak. Kita tuh masih jauh, baru latihan. Orang lama itu kan sebutan orang gitu, nggak tahu disebut Allah sudah orang lama apa belum. Maka kita jangan tertipu dengan label, jangan tertipu. Wih, kudama nih, Masya Allah, saya boleh masuk, saya kan kudama. Ya itu kan di depan tim taskil kudama, di depan istiqbal kudama, di depan Allah, wallahu alam kita ini siapa gitu. Kita ini masih latihan, masih training, baru daftar Pak istilahnya. Daftar pada Allah supaya diterima. Sudah diterima belum? Nggak tahu. Sekelas Maulana Ilyas rahimahullah saja, beliau ketakutan, khawatir kalau berkembangnya dakwah begitu besar, itu dah istidraj dari Allah Ta'ala. Nangis beliau. Orang ngasih tahu, bukan, nggak mempan. Terakhir datang Mufti Syafi'i rahimahullah. Datang. Beliau udah sakit parah. Kelihatan Maulana Ilyas nangis. Kenapa? Saya khawatir ini istidraj.
Istidraj. Bukan istidraj. Kalau tahu, mufti tahu itu dari mana? Saya udah mempelajari cerita orang-orang yang kena istidraj. Semuanya nggak pernah merasa bahwa dia kena istidraj. Kalau engkau sadar bahwa mengkhawatirkan istidraj, pasti ini bukan istidraj. Kata beliau, Masya Allah, jazakumullah, jazakumullah. Baru saya tenang. Jadi khawatir itu bukan dibuat-buat, Pak. Bukan dibuat-buat. Gitu. Kan ada orang buat-buat itu, doakan saya ini lemah, Masya Allah, banyak dosa. Tapi dalam hati itu nggak tahu, ini udah korban jalan kali 15 kali ini. Kan bisa aja orang ngomong gitu. Saya ini lemah, banyak dosa, Masya Allah. Satu halaqah paling lemah ini saya, Masya Allah. Saya ini. Tapi di mulut doang. Hatinya, woi, kalau nggak ada saya, halaqah jebol ini. Begitu musyawarah nggak dipilih, orang lama masa nggak diminta saya, gimana sih ini? Jadi kita ini masih PR panjang, Bang. Gitu. PR kita masih lama, masih panjang. Nah, kita ingin dakwah kita pertama dari makhluk pada Khalik. Gimana hati kita berisi kebesaran Allah, cinta pada Allah, ta'aluk dengan Allah. Kita kan masih jauh, kan? Masih jauh. Tadi gambaran cinta pada makhluk sebenarnya kayak gitu. Maka bapaknya kesel, dibawa ke multazam. Doa, ya Allah sembuhkan ini Qais ini, sembuhkan Majnun ini, sembuhkan dia. Maka dia pun doa di multazam, ya Allah kabulkan seluruh doa-doa ayahku kecuali doanya untuk kesembuhanku, jangan kau kabulkan ya Allah. Sembuhkan semua penyakitku kecuali penyakit cintaku pada Laila, jangan pernah sembuhkan. Gimana coba? Pulang di jalan-jalan dimaki-maki, Pak. Tuh lihat si Majnun, tuh lihat si gila itu, gara-gara Laila, gak jadi begini. Apa katanya? Ajdul malamata fi hawakil hadidatan hubban lidzikrili falyalumnil luwamu. Aku merasakan kelezatan tatkala ada orang mencaci maki aku. Kenapa? Hubban lidzikriki, karena ada namamu disebut di situ. Falyalumnil luwamu. Silakan yang mau maki saya, silakan sebanyak-banyaknya asalkan nama Laila disebut di situ. Loh, itu orang cinta pada makhluk bisa begitu. Kapan kita cinta pada Allah bisa begitu? Loh, bayangin, Mbak, betapa masih palsunya cinta kita. Ya? Betapa masih palsunya cinta kita. Diujinya kapan? Di antaranya waktu jalah umum, ya. Waktu apa? Jalah umumi. Siapa mutakalim? Allah. Angkat tangan setengah, Pak. Siap, men. Siap langsung tarik lagi. Biar gak ditunjuk. Ini padahal mau cerita tentang Allah. Mau mengajak pada Allah, tangan diangkat aja masih berat. Istiqbal, insya Allah, Mir. Wah, paling depan itu istiqbal itu. Zakirin, insya Allah, siap. Begitu mutakalim, tangan sembunyi semua. Khawatir, padahal ini adalah mau bercerita tentang Allah.